3, 2, 1. Halo, selamat pagi Sobat Kemkes. Bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Umairah Khofifah hadir menemani Anda dalam program podcast kali ini tentang bangga berbangsa dan bernegara. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas terkait dengan tema dan topik yang menarik tentunya, dan juga kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Seperti hari ini, senang sekali saya sudah bertemu dengan 4 narasumber sekaligus. Yang pertama ada Ibu Aisyah Damayanti, perawat terampil dari RSUP Persahabatan. Yang kedua ada Ibu Ambar Udatin, perawat terampil dari RSUP Persahabatan. Yang ketiga, ada Ibu Nadia Syahidah, perawat terampil dari RSUP Persahabatan. Dan narasumber kita yang keempat, ada Ibu Raisa Alvina, asisten apoteker terampil dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Seperti yang kita ketahui, sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap komponen bangsa yang dilandasi oleh semangat untuk membela negara dari penjajahan. Perjuangan tersebut tentunya tidak selalu dengan mengangkat senjata, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki individu masing-masing. Nilai dasar bela negara tersebut kemudian diwariskan kepada para generasi penerus guna menjaga eksistensi Republik Indonesia. Sebagai generasi sekarang, tentunya kita memiliki kewajiban untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Nah, dari hal tersebut timbul pertanyaan nih, bagaimana sih kita sebagai generasi penerus bangsa sekaligus ASN mewujudkan kebanggaan kita dalam berbangsa dan bernegara? Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanakur di Samangkara, Bamanakur di Samangkara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak darah sama layak, iman tidak darah sama layak. Mungkin kita dapat dengarkan pendapat dan pandangan dari narasumber kita yang pertama, Ibu Aisyah Damayanti. Silakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Umairah atas waktunya yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Damayanti. Saya dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Mengenai nilai-nilai dasar negara, yang pertama adalah cinta tanah air. Salah satu contohnya yaitu bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Bangga memakai produk buatan Indonesia adalah salah satu cara yang bisa dilakukan generasi milenial untuk menunjukkan rasa cintanya kepada tanah air. Dan saat ini saya sedang menggunakan batik. Batik merupakan salah satu warisan Indonesia yang diakui dunia, di mana suatu cara mengekspresikan nilai estetika dan simbolis budaya Indonesia. Dengan bangga memakai produk buatan Indonesia, kita ikut serta memajukan perekonomian dan lebih menghargai produk buatan negeri sendiri. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian saya juga pengen dengar nih, bagaimana sih wujud kebanggaan berbangsa dan bernegara menurut kacamata Ibu Ambar Udatin? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Udatin. Saya dari instansi RSUP Persahabatan. Sebelumnya juga saya ingin menyapa 3 narasumber yang lain, yaitu Kak Nadia, Kak Aisyah, dan Kak Raisa. Ya, podcast kali ini kita akan membahas tentang sadar berbangsa dan bernegara. Kita terlahir di Indonesia adalah anak bangsa. Kita tidak bisa memilih di mana tempat kita dilahirkan, tetapi di mana tempat kita dilahirkan, kita harus mencintai tanah kelahiran kita. Adapun contoh-contoh sadar berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menggunakan fasilitas umum seperti Transjakarta, kereta api yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara, serta kita juga harus menjaga kebersihan
di lingkungan fasilitas umum, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memiliki jiwa gotong royong. Yang ketiga, selalu menjalankan kewajiban, yaitu dengan taat membayar pajak, taat berlalu lintas, dan taat berkendara. Jadi sebenarnya semua tindakan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sudah termasuk dalam aksi sadar berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih Ibu. Jadi tadi kita sudah mendengar nih wujud kebanggaan berbangsa dan bernegara dari dua narasumber kita, yaitu Ibu Aisyah dan Ibu Ammar. Selanjutnya kita juga ingin mendengarkan nih, bagaimana sih wujud kebanggaan berbangsa dan bernegara menurut narasumber kita yang ketiga, yaitu ada Ibu Nadia Syahidah. Silakan Bu, bagaimana pendapat dan pandangannya mengenai wujud kebanggaan berbangsa dan bernegara tersebut? Terima kasih Kak Umaira untuk kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Nama saya adalah Nadia Syahidah dari Unit Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Baik, terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, kali ini saya akan menyinggung sedikit mengenai bela negara. Kaitannya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat untuk mengoptimalkan upaya bela negara. Mengapa demikian? Karena untuk melakukan bela negara tidak hanya dengan mengangkat senjata, tidak hanya dengan kontak fisik, perang secara fisik, tapi juga bagaimana kita menguatkan jasmani dan rohani untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari supaya menghasilkan kinerja yang optimal, merupakan salah satu dari upaya bela negara. Karena dengan hasil kerja yang optimal, maka akan dihasilkan capaian-capaian kinerja yang sangat baik, yang mana akan berdampak kepada kesuksesan instansi dan juga kepada negara. Oleh karenanya, sebagai insan aparatur sipil negara, penting untuk menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, makan secara tepat dalam artian kandungan gizinya baik, waktu makannya tepat, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan nutrisi. Lalu yang paling penting sekarang adalah dimana semenjak pandemi ini orang-orang menjadi kurang sering berolahraga atau melakukan aktivitas fisik karena memang keadaan saat itu tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Banyak aktivitas fisik olahraga yang bisa kita lakukan di dalam rumah gitu. Jadi nggak hanya harus keluar rumah, jogging segala macam, tapi bisa juga dengan latihan-latihan fisik seperti senam atau seperti stretching, pemanasan. Setidaknya dilakukan gerakan itu 30 menit setiap harinya gitu, sesuai dengan anjuran Kemenkes. Diharapkan insan aparatur sipil negara dapat menerapkan hal tersebut supaya dapat menghasilkan kerja yang optimal agar dapat membanggakan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dan pandangan wujud kebanggaan berbangsa dan bernegara nih menurut narasumber kita yang terakhir, yaitu Ibu Raisa Alvina. Silakan Ibu, kami persilakan untuk memberikan pendapat dan pandangannya. Terima kasih Kak Umaira atas waktunya. Menurut saya Indonesia sangat luar biasa. Kekayaan alamnya yang sangat melimpah, yang dipuji-puji. Selain di Indonesia juga di mata internasional, kekayaan alamnya yang melimpah mulai dari Sabang sampai Merauke. Terdapat pegunungan-pegunungan yang patut kita daki, lautan-lautan yang sangat cantik untuk kita selami. Terus juga terdapat berbagai macam flora dan fauna yang berbagai macam. Salah satunya seperti bunga Rafflesia arnoldi, kemudian ada komodo yang terdapat di Pulau Komodo. Belum lagi sejarah-sejarah Indonesia, terdapat beberapa macam candi yang dapat kita jumpai, yang sering kita jumpai. Salah satunya terdapat di Pulau Jawa, membuat Indonesia kaya, bukan hanya kekayaan alamnya, tetapi kaya tentang historikal sejarah Indonesianya. Membuat kita patut bersyukur dan bangga menjadi rakyat Indonesia. Dan sudah sepantasnya pula kita wajib menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia dengan tidak mencemari lingkungan dan jangan buang sampah sembarangan. Indonesia sangat luar biasa, wonderful Indonesia. Begitu Kak Umaira.
Baik, terima kasih Ibu-Ibu narasumber telah menyampaikan pendapat yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Ternyata sangat banyak hal-hal yang dapat dilakukan sebagai wujud bangga kita dalam berbangsa dan bernegara nih teman-teman. Yang bisa kita lakukan mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Nah, buat teman-teman di rumah, kalau ada pendapat pribadi terkait dengan wujud bangga berbangsa dan bernegara, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian short podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu narasumber atas kehadirannya. Sampai bertemu kembali di podcast-podcast selanjutnya. Semoga bermanfaat dan